Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik Awesome Kids, selamat hari Minggu. Wah, hari ini Kak Diana bertemu lagi dengan adik-adik Awesome Kids di ibadah online kita hari ini. Wah, seneng banget deh rasanya bisa berjumpa lagi sama adik-adik semua. Nah adik-adik, seperti biasa nih Kak Diana di awal ibadah pasti nanya nih kabarnya gimana adik-adik semuanya? Sehat? Ya, Kak Diana harap kita semua sehat dan kuat ya, biar kita semua bisa melakukan setiap aktivitas dengan baik. Nah, untuk adik-adik yang mungkin sedang kurang sehat, yuk kita semua ya sama teman-teman juga kita mendoakan adik-adik agar bisa kembali lagi sehat dan bisa beraktivitas dengan seperti biasanya. Cepat sembuh adik-adik. Oke Awesome Kids, sekarang Kak Diana mau nih ya lihat adik-adik semangat nih. Coba beri posisi duduk yang baik, yang tegap, tidak tidur-tiduran, tidak malas, atau tidak sambil main-main. Coba nih, Kak Diana mau lihat. Yuk, Kak Diana tunggu ya. Ayo, sudah siap? Good, yes, baik. Karena semua sudah siap, Kak Diana mau tes dulu nih ya semangatnya adik-adik ya. Oke? Siap-siap? Awesome Kids? Yes I am, yes I am, yes, yes, yes. Wah, Kak Diana lihat udah semangat semua. Yes, good. Sekarang adik-adik, Kak Diana mau ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk masih bisa beribadah secara online melalui YouTube ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberi hati kami, pikiran dan telinga kami mau sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan biarlah Allah Roh Kudus yang menyertai ibadah kami. Untuk itu adik-adik, Kak Diana ajak kita semua untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, adik-adik sudah siap ya untuk memuji, menyembah Tuhan? Semua siap? Yang siap katakan, aku siap. Sekali lagi ya, katakan, aku siap. Wah, semua sudah siap. Oke, kalau gitu adik-adik pasti sudah tidak sabar untuk memuji nama Tuhan. Yuk, kita mau angkat pujian ini. Come on! Yes, awesome kids. Are you ready? Kita mau menari buat Tuhan hari ini. Yes. Yuk, tepuk tangannya. Sukacita. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yuk, awesome kids, kita mau menari seperti Daud menari, bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau angkat pujian dari awal ya. Sama-sama katakan. Bila Roh Allah. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Yeay! Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yes! Semua bersukacita adik-adik? Semua bersukacita? Ya! Kita bersukacita karena Roh Allah ada di dalam kita melalui Roh Kudus. Oke adik-adik awesome kids, good, semuanya bersemangat dan bersukacita. Kak Diana seneng banget lihat adik-adik hari ini. Good. Oke adik-adik awesome kids, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, buku catatanmu. Ayo disiapkan. Kita mau sambut firman Tuhan dan kita mau nyanyikan lagu ini. Adik-adik awesome kids, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Kak Diana ajak, siapkan hati kita ya. Kita mau nyanyikan pujian ini. Biarlah Roh Kudus yang memenuhi setiap hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap
Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari adik-adik lebih sungguh lagi katakan, Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom Princess and Princesses yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Kita udah ada di hari Minggu yang kedua bulan Juni tahun 2021. KMN percaya adik-adik semua dalam keadaan yang baik ya. Kita mau baca Alkitab kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelum itu seperti biasa kita mau berdoa ya. Semua matanya ditutup adik-adik, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami mau baca Alkitab kami dan kami gak akan bisa tanpa Roh Kudus. Karena itu kami mengundang Roh Kudus untuk mengajari kami supaya kami ngerti apa yang kami baca dan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, Alkitabnya kita buka ya. Semua adik-adik pegang Alkitab. Kita mau buka dari kitab Yohanes, Perjanjian Baru, pasal yang ke-14 adik-adik, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26 ya. Yohanes 14 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Kami bacain dulu, nanti adik-adik juga semuanya tetap harus lihat Alkitabnya dan baca masing-masing ya. Kami bacain. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke adik-adik, dari ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26 tadi, kita belajar tentang ada satu tokoh yang di ayat 26 disebut sebagai penghibur. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Adik-adik tahu Roh Kudus itu apa sih? Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Dia itu penolong kita, tapi di sini disebutnya penghibur. Kok
Kok penghibur? Katanya penolong, Kak. Ya, Roh Kudus fungsinya banyak banget adik-adik. Dia sahabat, dia penasihat, dia penolong, dia penghibur ya. Yang di sini kita lagi belajar tentang penghibur. Jadi adik-adik kalau mau catat, temanya hari ini adalah Roh Kudus, Roh Penghibur. Oke? Roh Kudus, Roh Penghibur. Ya. Oke, kalian baca sekali lagi ayat yang ke-26 ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Yesus. Ini Yesus kan yang ngomong. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Adik-adik pernah sedih nggak? Siapa yang nggak pernah sedih? Ayo, nggak boleh bohong. Siapa yang nggak pernah nangis? Kak pernah sedih, Kak pernah nangis. Nah, kalau misalnya adik-adik lagi sedih, paling pengen diapain sih? Kalau lagi sedih itu paling pengen dihibur. Penghiburannya bisa macam-macam. Bisa dengan makanan enak, bisa dengan dikasih mainan, bisa dengan dikasih jalan-jalan, bisa juga dengan main sama hewan peliharaan. Ayo, siapa yang punya hewan peliharaan? Kak Emen punya loh hewan peliharaan. Senang ya kalau kita bisa main-main sama hewan peliharaan kita, itu menghibur banget. Nah, tapi apa yang kita baca hari ini bukan penghibur yang jenis kayak gitu adik-adik. Bukan penghibur yang sementara dan terbatas. Kita belajar penghibur yang adalah Roh Kudus. Jadi penghiburnya itu langsung dari Tuhan sendiri, karena Roh Kudus kan adalah Roh Allah ya. Kita ada dua hal nih yang kita mau pelajarin hari ini dengan tema yang tadi Kak Emen sudah sebutkan, Roh Kudus, Roh Penghibur. Kita mau belajar dua hal. Apa sih fungsi Roh Kudus? Yang pertama dari ayat yang 26 ya, Dek. Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Oke? Nomor 1, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Maksudnya apa sih, Kak? Maksudnya tuh kayak gini adik-adik. Kita seringkali lupa mungkin ya bahwa Tuhan itu nggak pernah tinggalin kita. Kita mungkin lupa kalau Tuhan itu baik banget. Kita mungkin lupa kalau Tuhan itu sayang banget sama kita. Kalau kita lagi ngalamin hal yang nggak enak, mudah loh untuk kita berpikir bahwa Tuhan mungkin nggak sayang ya sama aku. Atau kita berpikir, Tuhan itu nggak ada nemenin aku, dia tinggalin aku, mungkin karena aku nakal ya dia tinggalin aku. Nah, itu semua pemikiran yang salah. Lalu apa fungsi Roh Kudus? Ketika kita punya pemikiran yang salah, Roh Kudus itu ngajarin kita, ngajarin apa yang benar ya. Jadi ketika kita mikir, Tuhan Yesus nggak sayang mungkin sama aku, Roh Kudus ngajarin kita, Tuhan Yesus sayang loh sama kamu, kita diajarin. Jadi kalau misalnya kita bisa berubah dari kita berpikir bahwa Tuhan Yesus nggak sayang sama kita, jadi kita berpikir bahwa oh iya ya Tuhan Yesus sayang sama kita, itu siapa yang berbuat kayak gitu? Itu Roh Kudus, karena itu fungsinya Roh Kudus, yaitu untuk ngajarin kita. Oke, yang pertama tadi Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Yang kedua, Roh Kudus itu mengingatkan kita akan semua yang Yesus katakan. Adik-adik, yang kedua, Roh Kudus mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus katakan. Nah, kita bisa, Kak, dari mana ya kita tahu Yesus pernah ngomong apa? Ya dari Alkitab dong, nggak mungkin dari main game, nggak mungkin dari baca komik. Kita tahu Yesus ngomong apa itu dari Alkitab. Makanya adik-adik, kita mau rajin yuk baca Alkitab kita supaya kita tahu Yesus ngomong apa aja. Nah, kalau Yesus pernah ngomong kayak gini misalnya, mari kepadaku semua yang letih, yang lesu, yang berbeban berat gitu. Terus kita lagi ngerasa capek banget. Aduh, lagi capek begini, bete banget. Aku maunya marah-marah aja sama mama, sama papa, sama mbak. Terus Roh Kudus ingetin kita, Yesus ngomong apa waktu itu? Yesus kan pernah bilang kalau letih, lesu, berbeban berat, datang sama Yesus. Oke, ngerti ya adik-adik? Jadi Roh Kudus itu fungsinya dua nih kalau dari yang kita baca hari ini. Yang pertama, Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu sama kita, sama adik-adik, sama Kak Emen, sama kita semua ya. Yang kedua, Roh Kudus itu mengingatkan kita akan apa yang Tuhan Yesus udah pernah katakan. Jadi semua yang ada di Alkitab ini kita bisa ingat dengan cara apa? Dengan Roh Kudus yang ingetin kita. Tapi adik-adik jangan berpikir bahwa
Oh, Roh Kudus nanti ingetin kok, Roh Kudus ingetin kok. Ingetin apa kalau kita nggak pernah baca? Ya, jadi Alkitabnya kita baca, saat-saat dimana kita nggak ingat, Roh Kudus akan tolong kita untuk ingat. Oke adik-adik, ingat ya, tadi sudah dicatat, karena nanti kan seperti biasa di akhir minggu itu pasti akan ada kuis ya. Jadi adik-adik sudah nyatet pasti bisa jawab nanti. Oke, kita mau ada ayat hafalan adik-adik sebelum nanti kita selesai dari pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman pada hari ini. Kita mau buka dulu ayat hafalan kita dari kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Oke, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ingat ya adik-adik, Roh Kudus itu fungsinya tadi apa? Yang pertama, ngajarin kita tentang segala sesuatu. Yang kedua, ngingetin kita tentang apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan di ayat hafalan kita belajar bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal minuman loh. Bukan soal makanan, bukan soal minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oke, Alkitabnya kita tutup. Tapi pembacaan firman dan pemberitaan firman hari ini nggak boleh kita tutup. Kita ingat terus, kita mau berdoa ya. Bapak yang baik, terima kasih. Kami belajar tentang Roh Kudus yang adalah Roh Allah sendiri. Roh Kudus yang ngajarin kami tentang segala sesuatu. Dan Roh Kudus yang ingetin kami tentang apa yang Tuhan Yesus sudah katakan kepada kami. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang terus andalin Roh Kudus. Supaya hidup kami nggak pernah bikin hati Tuhan Yesus sedih. Supaya kami selalu menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.